ternyata memang selama ini wudhu itu seperti sesuatu yang sudah biasa ya, sudah biasa. Jadi karena saking biasanya lalu seperti melakukan ya rutinitas. Padahal itu wudhu itu adalah punya tujuan, yaitu taharah, bersuci dalam rangka ya, karena kita mau sholat ya harus suci badan dan suci dari hadas dan najis. Nah ini karena operatornya yang sedang ngurusi jam sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya ini tolong mas, ini dibetulkan ini. Saya nunggu mas Hamida kita makan dengan tok. Ini kan terlalu kecil ya. Enggak. Sambil menunggu ini kita hafalan sekarang surat Al-Fatihah saja ya. Besok nanti saya tidak bisa mencari di sini surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama ayat per ayat dari ta'awudz dulu, oke? Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan koreksi dari 7 ayat ini tentang satu ya, tawalud ya. Jadi dalam baca Al-Quran itu ada kesalahan jali yang tampak semua orang tahu. Misalnya Fatihah dari kasroh jadi tahu kok. Alhamdulillah kok dibaca Alhamdulillah. Nah itu kan semuanya orang tahu ya. Itu namanya kesalahan jali. Tapi ada kesalahan khafi yang orang tentu saja yang bisa mengerti, oh itu salah, maksudnya belum benar ya kan. Oleh karena itu ada beberapa kesalahan. Hari ini saya sampaikan tentang tawalud. Tawalud dari kata walada itu anak. Jadi beranak, huruf itu beranak. Ini awas ya, ini sudah sering saya katakan, huruf satu tidak boleh beranak kecuali huruf kol-kolah. Mikabat ya lah, wama aduk roga ya, itu aduk ya, itu bisa ya. Tapi selain yang 5 huruf itu tidak boleh tawalud. Yang 5 itu apa? Nah, kok bujadianya kok dan ba ji kok bujadi kok ba ji dal 5 atau baju di toko ba ji dal kok ya 5 itu yang ada kol-kolannya, boleh tawalud namanya ya. Orang itu termasuk dah. Nah, jadi alhamdulillah tidak boleh alhamdulillah. Tidak boleh. Mari alhamdulillah. Ya. Jadi lidahnya ini menempel langit-langit, tidak boleh dilepas sebelum ketemu huruf berikutnya. Alhamdulillah. Ayo.
Rabbil alamin. Sering saja Rabbil alamin. Ini tidak boleh ya. Rabbil ini ada haknya, itu ada apa? Udara yang mengalir. Itu ada ular udara mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haknya ada mengalir. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. A-nya tidak terlalu mangap banget, I-nya tidak memingkap ya. Yaumiddin. Terus iya bukan iya, iya kan. Nah coba ini iya kan. Iya karena butuh. Iya karena ada juga iya karena butuh. Nah ini kan dari anak ya toh. Karena saking kuasai banget. Iya karena ada boleh ya. Karena butuh. Ya karena butuh. Wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh. Ada dong. Balik. Ya sekali lagi. Di sini sering salah, tapi sudah bagus. Itu salah. Begini, sering kok mendengar gitu loh. Ya, an'amta salah. Jadi yang betul an'amta. An'amta. Ya, an'amta. Alaihim. Dotnya itu bisa walau benar belum. Nah, kudunya ilat itu menyeluruh ke langit atas, langit pinggir. Walau jadi tidak sekali itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus di sini, tapi nanti kalau nggak sadar kalian ghairil maghdubi, banyak sekali bahasanya. Maghdubi itu tidak. Jadi itu namanya tawalud, ya kan? Hati-hati, itu kesalahan kopi. Tawalud ya. Jadi sekali lagi baca, mudah-mudahan sudah tidak ada tawalud lagi. Mari, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada bisa. Bismillah. Masih ada bisa. Ada yang itu ya. Bisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim.
baca nanti di evaluasi deh terus benar burung ya dengan membaca bagai video ya hanya dengarkan ini pelajaran tentang tawalud ya. Tapi kalau tidak latihan kembali lagi seperti wudhu kemarin sudah kita terangkan sejak bercuci tangan ya sampai kita cara wudhu. Kalau tidak dipraktekkan, ya nanti kembali zaman biasa. Monggo silakan. Ini untuk menyempurnakan semuanya kita sempurnakan, bacaan kita sempurnakan, wudhu kita sempurnakan. Nah sekarang ini kita akan bicara sholat sempurnakan, jangan sekedar sah, ya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu ya, mungkin kita kan punya grup ya, itu bisa dimanfaatkan untuk tanya dan sebagainya, silakan ya. Nanti saya tidak masuk di grup di buku ya. Kalau ada pertanyaan ya, ya. Kalau keterangan pendek dan tidak menimbulkan salah paham, mungkin saya jawab lewat HP. Tapi kalau perlu keterangan, dalil dan sebagainya ya mungkin pada waktu konfirmasi mungkin lebih gampang. Nah, sekarang sholat ya, sekarang hakikat al-haqiqah sholat. Kita sudah mengerti sholat itu apa sih? Orang mengatakan sholat itu peribadatan ya yang terdiri dari gerakan dan bacaan tertentu, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Hakikatnya apa? Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Sholat kita itu yang pertama, sholat sebagai perjanjian hamba dengan Allah. Jadi kita itu sedang berhadapan Allah, sedang berjanji. Iya kan aku kepadamu aku minta, itu berjanji, ya. Dan di luar sholat, dan sholat ini maksud perjanjian sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ahmad. Bapak yang meriwayatkan ya, tak bacakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami ya Allah dengan mereka itu orang-orang Arab pada waktu itu. Ini Nabi ya. Perjanjian kami itu Nabi ya dengan orang-orang mukmin itu di Madinah waktu itu ya adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Sing sapa ninggal sholat apa namanya? Kafir. Iya kafir. Jangan sakit hati. Yang meninggalkan sholat itu menurut hadis ini kafir. Adakah kita punya saudara yang kafir? Ternyata banyak ya. Nabi itu ini. Masa orang percaya kepada Nabi ya percaya kepada mantaroka. Nah ini benar diterangkan di hadis yang lain. Tinggal kufrik. Ngomong iman kok. Ada lagi oh lagi sakit kok. Sakit apa? Sakit. Sholat ya? Wa man taroka ya. Man taroka sholatan muta'ammidan ya. Kalau tahu dan sing sapa wae meninggal sholat dengan sengaja. Itu yang masuk dalam kategori kafir. Oke lah, KTP-nya tetap Islam.
Tapi sejatinya adalah dia tidak sampai jalan sakit, ini disampaikan Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat sebagai identitas kemusliman. Jadi orang sholat itu orang punya identitas. Iya, identitas. Ini berdasarkan Imam Ahmad. Nah, ini ya. Dari Imam Ahmad bersabda Rasulullah SAW, sungguh Islam itu terdiri dari beberapa unsur tali ikatan. Setiap lepas ikatan maka orang Islam itu akan berpegangan pada ikatan berikutnya. Ikatan pertama itu hukum. Ketika dia melanggar hukum, gereja sholat, itu diarani Muslim, walaupun dia tidak taat hukum, ya. Tetapi akhirnya ini ya, ulama dia al-hakimnya, wa akhiruna dan akhirnya sholat. Nek wis ditinggalkan sholat sudah lepas tali ikatan itu. Ya. Kalau atas kan sehabis sama lepas sudah tidak Islam melihat sama ya. Dan gondelani kita itu sholat. Kalau sudah tidak sholat, ya kita tidak punya gondelan. Nah, oke. Ya, yang ketiga, sholat sebagai perisai dari kemungkaran. Ini malah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Wakil sholat ini karena sholat. Sesungguhnya sholat itu tanha mencegah seorang dari perbuatan fahsya dan munkar yang kecil, munkar yang kecil. Jadi orang sering sholat tapi sering berbuat munkar dan kecil. Salah dia, tapi sholatnya belum bisa jadi perisai, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Perisai itu kan ada ini, yang ono peluru mau nembak itu segedani perisai. Ada setan kuda, ini sebagai perisai, namanya sholat. Tetapi banyak yang sholat, perisainya ini tidak berfungsi, ya toh? Sholatnya, kemungkinan sholatnya kurang sempurna. Ya, kemungkinan lagi sholatnya hanya sekedar memenuhi kewajiban orang sholat berjamaah. Ya sudah lumayan, tapi kita harus meningkatkan dari sekedar sah, lebih baik juga, lebih baik ya. Terus ini yang beberapa di rumah, sholat sebagai barometer amal kurang. Nek sholat yang apik biasanya kelakuannya apik. Berarti nek sholat yang elek biasanya kelakuannya orang benar. Ini berdasarkan hadis ini bahwa besok amalnya akan diperiksa. Kalau sholatnya baik kan mencegah dari yang munkar. Ya toh, ya. Oleh karena kalau sholatnya bagus, ya sebetulnya yang benar. Dan besok ini hadis dari Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya seorang hamba yang pertama kali akan ditanya pada kiamat dari seluruh amalnya adalah sholat. Amal apa yang ditanya pertama adalah sholat. Belum tanya haji, belum tanya puasa, belum tanya zakat, belum tanya apa-apa. Tapi yang ditanyakan pertama adalah sholat. Nah di sini ini menentukan
Ini jurus ini jurus tidak ada salah ini. Kalau sholatnya bagus, ya tentu saja semuanya jadi bagus ya. Menjaga terhadap keluarga yang bagus, sholatnya bersih, ya kan? Rasul mengatakan, fa'in sholuhat, maka ketika sholatnya baik, sholat ya, benar, baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia itu beruntung dan selamat. Beruntung dan selamat dari siapa? Sholatnya yang baik, yang sholat. Fa'in fasadat, tapi nek sholatnya rusak, faqad khoba wa khosiro, maka dia itu bangkrut dan rugi. Khoba itu ya. Nah, sholat lebih ya, sholatnya ada baik ya. Dan satu lagi yang tidak tersantum di sini. Dan ini kalau saya bacakan hadis ini banyak yang telinganya itu panas. Tak bacakan di sini. Ya, jangan besok ya. Sebab ada yang dibacakan hadis ini kupingnya yang panas, bukan yuk dan dari sholatnya. Rumong sholat bener sih, malah panas kupingnya. Ini men panas. Tak apa itu kata Rasulullah. Aswa'un nasa sirqoh. Sirqoh apa namanya? Pencuri. Sirqoh bukan sirkatun. Sirkatun ya. Aswa' itu su'un, yang paling buruk. Pencuri yang paling buruk. Aswa'un nasa sirqoh, manusia pencuri yang paling buruk. Apa itu? Kata Nabi, man yusraka fi sholatihi, orang yang mencuri di dalam sholatnya. Lu sholatnya mencuri. Fakai ya Rasulullah, sahabat adalah kepriye mencuri sholat. Nah, Rasul jawab, malayati murruku'an wala sujadah. Ya siapa saja itu yang tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan sujudnya, saja ini sebagai perwakilan dari yang lain, tidak menyempurnakan bacaannya, tidak menyempurnakan ya rukuk dan sujudnya, itu adalah orang yang mencuri. Karena apa kok mencuri? Dulu saya bacakan hadis tentang hak Allah tadi. Sholat itu, ketika kita sholat itu ada bagian kita dan ada bagian Allah di paruh. Bagian Allah dicuri. Gimana Gaza? Nah, sholat taruh terliku rokaat itu menit kira-kira mencuri orang. Mencuri. Nah itu ini ada yang tidak sanggup mendengarkan hadis ini. Nah, oleh karena itu yang bagus itu ya yang terdengar. Ya, kalau sholat sendiri nanti marah monggo, kalau jamaah ya jangan. Soalnya makmumnya ada yang bengkek, ada yang krepek dan sebagainya. Kok kadang-kadang mau ayat asal wes makmum wes pada waktu ke suwe, ya jadi tak paro, itu loh. Jadi kalau sholat sendiri mau monggo silakan. Tapi kalau makmum ya melihat, kalau jamaah melihat jamaahnya. Dan siapapun yang menjadi makmum harus ikut. Itu saja prinsipnya itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 tambahan 1 sehingga ya. Jadi maka sholat itu marilah supaya ini di sini sing arep bejo lan slamet, aflaha wa anjaha dari
Najah, Darun Najah, rumah yang menyelamatkan. Ini masjid ini namanya Darun Najah. Ini Najah, selamat. Ya, diharapkan orang yang bangun, orang yang menempati dan orang yang memakmurkan selamat dunia lan akhirat. Ya. Kalau kita kepingin bejo lan selamat, bejo ini dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal paling naik. Qad aflahal. Qadnya sudah benar. Qad aflahal mu'minun. Bejo. Ya, orang yang untuk orang beriman itu bejo. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya itu khusyuk. Jadi kita kepingin dari sholat. Hari ini kita niatnya kepingin dari sholat. Sholat kita. Fa'in sholukat. Lah bagaimana sholukat itu? Ini dari beberapa segi. Yang pertama, soluhat apik itu dilihat dari menjaga niat dulu, hati dunia, dijaga niatnya, fokus yang dijaga aja ini ingat tapi segimut jiwa kalau sudah mau masuk masjid urusan dunia tinggalkan, niatnya bisa fokus. Niat kan dalam hati ya. Biasa orang menang gue aja, gak apa kan ngerti. Tapi aku kan ngerti ya. Fokus. Jadi, sudah masuk masjid, setan itu masuk ke sini. Kadang saya sudah lupa ya. Terus ini kesempatan rakaat, terus yo. Setan malu deh. Iya. Setan ya. Pokoknya setua, aja gak alasan tua lah. Satu, hifdunnya, menjaga niatnya dijaga. Niat apa? Kholisan, ikhlasnya ikhlas. Pikir dia urusan banyak berhenti. Tapi nek kemutan ini orang apa ya, nek kemutan orang banyak. Tapi nek pun juga sholat, lupakan lagi. Sholat ini benar. Jangan dibiarkan terus menghayal. Nanti suwe banget ya. Maksudnya orang dengan sebulan ini mikir apa? Ini fokus ya. Terus yang kedua, hidup waktu ya. Menjaga waktunya. Yang paling baik akhir apa tengah apa awal. Ya, awal waktu. Jadi kalau sudah azan, kalau sudah neo kadang-kadang setannya kayak lu itu aku kurang sedikit ya kadang-kadang. Tapi maka yang paling senang, yang paling dicintai oleh Allah itu mereka itu datang paling awal. Ya, nah ya gue jaga hati, Pak Alwan wahnya paling ambil agak dari paling ini dijaga ya, juga kecewa ya karena ada kok. Ya itu kan ya di tempat-tempat itu ada. Sing adan gue, sing normat gue, sing imam gue, jebul sing makmum gue. Jadi, mulanya ternyata minal kafirin itu banyak banget. Orang kafir itu banyak banget ya. Waktunya dan jaga ke pokok. Sing besok biasanya orang dhisik tinggal Allah tinggal yo kadang. Ya,
ngomong ya. Nek ngomong orang kok sebut jargoni apa? Nek dialani jargoni saya apa ya? Tapi dalam Al-Quran sebutkan Al-Quran ma'atan Indallahi An-Taqulu Ma'atab. Murka Allah itu sangat besar bagi orang yang ngomong orang bilang melakoni. Nah, berbeda jadi ustaz tukang ngomong itu begitu ya Pak ya. Yang benar-benar dengan ngomong kayak putar terus itu loh. Setiap manusia punya kesalahan. Ya, sopan ya orang masih gak jadi ustaz. Ya kan? Yang kedua orang salah siji. Kamu jadi ustaz ya mungkin ya. Ya, bukan aja tempat lain jawab apa? Jawab jadi ustaz beda. Terus yang ketiga menjaga cara itu kaifiyatiha caranya besok itu takbir Allah Akbar itu semene apa semene apa begini dalilnya mana gitu loh ya kita kan ibadah kan dalilnya gitu maka sebenarnya tidak perlu belajar ikatan dan dari sholat dan dari sholat jaminannya kan bejo harus selamat ya kan ya lumayan kuat-kuat siapa kesempatan ya terus hidun nawafil sunah-sunahnya dijaga wallahu amin Allahu akbar surat sunah amin Allahu akbar subhanallah misalnya sunah-sunahnya dan termasuk sholat ya. Terus jamaah lainnya menjaga jamaah. Nek sampean siapapun yang kurang jamaah itu sebenarnya orang-orang yang cerdas. Oleh jamaah itu kan apa? Tahu siji karo 17 milih di. Saya milih siji ke cerdas ora. Nah, ini sekarang kalau memang kita itu belajar, itu ada perubahan. Ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, itu namanya tidak belajar. Ya, itu dalam pendidikan begitu. Dikatakan belajar ketika sudah ada perubahan dari belum bisa menjadi bisa. Oh, sing ngerti jamaah itu 17 belajar kok orang mangkat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Masjid Baitul Amanah itu makmumnya pakai motor semua. Karena di lingkungannya itu tidak ada. Ya. Al-Emas juga begitu, banyak pakai sama asli itu enggak, ya ada tapi tidak banyak. Nah, seandainya orang Kidul kono, barang Tangerang, ada di Jamaah, dia kayaknya masjidnya rame loh. Pinter-pinter golek itu, tapi semua monggo. Ini pengajian kok nek tebak. Nek subuh orang 10 tak itu sing ajak ku ya. Oke. Kalau itu berata itu gagal sih ya. Ya hanya itu kok. Ada apa-apa. Terus kekuatan itu ya. Dan padahal mereka itu membuat masjid koyo gawe berdosa. Seneng gawe orang gelem. Sini dari berdosa. Itu dari pikiran kita. Jadi kita ini memelihara dari pengajian teman sih ya.
Menjaga ini, kalau kita kepengen dari sholat, sing jaminannya bejo lan selamat itu dari beberapa hal. Oke, ini berapa. Yuk terus. Nah, ke depan ini yang akan saya bicarakan ya. Ya mungkin ada yang lain ya, tapi ini gambarnya perlu ya beberapa. Satu, posisi tangan saat takbiratul ihram. Sebab ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, posisinya kan. Ya. Terus posisi tangan saat bersejadah. Ada yang begini ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nanti dalilnya mana? Gitu ya. Nah, perlu dalilnya. Nah, latar ngomong begini kok sih gampang ya dalilnya. Karena ibadah khusus itu harus bisa menunjukkan dalil. Nah, seperti dalil ini, sama Rasulullah begini, yang begitu yang kita lakukan. Terus bacaan doa kita itu variasi nanti ya. Ada yang pendek, ada yang sejenak, ada yang panjang. Ya, nanti ada variasi bacaannya ya. Yang basmalah dibaca sir atau jah. Sir itu tidak terdengar, jalan itu terdengar. Ya. Nanti dalilnya mana? Ya, dalilnya mana itu yang penting banget ini. Jadi nanti kalau sampean berdiri di sana, jangan iki nek sir Muhammadiyah, nek jalan bukan. Ini dalil. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini tidak ada kunut ya, tidak ada kunut. Ada apa kita yang belajar kunut enggak, itu dari tokoh. Ya, sebab ada orang NU yang tidak baca kunut. Ketika ada anak belajar sholat subuh atau tidak pakai kunut, dia ini takut. Ada orang sebutnya tokoh Muhammadiyah, walaupun dia yang NU, kalau orang sebut yang belum apa. Ini bukan perbedaan ibadahnya, dasarnya Al-Quran itu ya, itu Muhammadiyah. Ragam baca doa ruko, ragam ini bergerak siji. Kayak sesuai tablet, dua kabeh apa ya? Ya. Terus saat iktidal, tangan bersedekap atau irsal ini gejejer. Sami Allah liman hamidah. Oleh sami Allah liman hamidah. Dalile iki. Ana sing tiru-tiru kok orang ngerti dalile dan kok arep macet nganggo tinju. Ternyata tiru-tiru tok. Orang ngerti dah. Ya. Besok kita action itu nanti tahu mana yang dipilih itu ya. Jadi di antara dalil itu nanti mana yang paling kuat itu yang kita pakai. Jadi ibadah jangan tiru. Ya. Ada orang Muhammadiyah yang dan condongnya ke sana, ada yang orang ke sini ya. Ternyata mengikut tiru ini baca kok tiru. Mari besok kita pelajari ya. Terus
saat sujud mendahulukan kaki atau tangan. Jempolnya dulu atau tangannya dulu. Jadi yang pakai tangannya dulu gimana yang dipilih itu dari beberapa yang terkuat itu yang kita yang tidak boleh kepalanya dulu. Terus ragam bacaan doa dan tata cara sujud ya. Tata cara sujud itu tidak sekedar untuk kayak ini berpes kayak ini. Nyenggol apa berkait banget atau bagaimana besok ada itu ya. Lalu terkait-kaitnya. Terus doa di antara dua sujud ya. Nah, pas. Terus cara berdiri setelah sujud kedua. Sujud kedua berarti saya kemarin rakaat 3 rakaat ya. Setelah rakaat awal terus ngadeg. Apa sandaran lutut, apa sandaran sana dari dalam mana. Yuk terus dari bangun setelah rakaat awal itu tangan diangkat ya seperti itu ya. Itu dalilnya ya. Jadi tahiyat awal nanti posisinya kalau tahiyat kayak berdiri pada waktu awal. Kayak apa? Nanti kita ada kuis sholat mengatakannya sekian, sholat zuhur itu berapa kali? Setelah itu berdiri sudah sekarang bisa baca karena habis waktunya. Terus kapan memberikan isyarat telunjuk saat tasawuf? Pada awal, pada pertengahan, atau pada akhir. Dalilnya ya, sebagai dalilnya. Terus apa telunjuk di gerak-gerakan saat tasawuf? Gerak-gerakan ini geraknya bingung, naik turun, kiri ke atas. Nanti ini dalilnya. Ya, oke, dipelajari gimana? Pada rakaat terakhir apakah duduk ikhtiros atau tamaruk? Sholat 2 rakaat, sholat subuh. Kue tamaruk atau ikhtiros? Apa? Tamaruk. Harus cara ikhtiros ya. Pendapat itu besok kita damikan biar mantep. Ono wong tekane ngalih banget. Biasanya kalau dalam pakaian itu meyakinkan kita jadi minder, jadi dia meniru. Siapa kita tidak tahu dalilnya. Ini ternyata itu. Ya. Terus redaksi dalam sholat, redaksi salam. Assalamualaikum. Nah, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beberapa varian. Jadi jangan kaget nanti kalau ada assalamualaikum. Jangan kaget. Kakak saja dewek. Ya. Nanti dalilnya ya. Tapi belajar itu harus sabar ya, harus sabar. Samsurya tetap bersinar. Terus saya bulan Malaysia. Kita belajar harus sabar. Itu ya. Ya. Jadi ini sekarang pas dan itu dan saya
korupsi 5 menit karena ada kegiatan di SMK. Jadi saya langsung seragam di sana, undangannya jam 8. Monggo kalau mau dilanjutkan silakan, saya korupsi 5 menit ya. Tidak ada tanya jawab. Siapa minggu depan kita bicarakan yang nomor 1 sampai dengan 12. Insyaallah. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.